Pemirsa, mayoritas responden yang disurvei oleh Litbang Kompas yakin pemerintah bisa memperbaiki ekonomi dalam negeri. Mari kita simak data berikut ini. Keyakinan publik untuk perbaikan ekonomi. 67,3% merasa yakin, 24,9% merasa tidak yakin, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 7,8%. Ini sebelum dilakukan reshuffle kabinet, ini data sebelumnya di awal Juli. Jadi kalau ya lepas dari bagaimanapun keyakinan itu masih besar bahwa pemerintah akan bisa memperbaiki ekonomi. Kalau tadi Pak Beni katakan perlu dong national interest kita apa? Jadi menerjemahkan keyakinan saya juga publik. tidak bisa rumuskan itu, tapi saya bisa tahu kalau keyakinan itu ada. Itu modal ya? Itu berarti sebuah modal yang cukup baik untuk pemerintahan ini jalan. Kira-kira begitu. Tentu keyakinan itu kan tidak tiba-tiba muncul. Jadi ada langkah-langkah sebelumnya, misalnya soal korupsi, soal percepatan penyerapan anggaran, soal dana-dana bantuan sosial yang masuk sampai ke bawah. Saya rasa hal-hal itu yang meyakinkan orang bahwa ini pemerintahan ini cukup perform untuk kemudian kita bisa pertaruhkan kepercayaan ini akan lebih baik. Dan ini kan belum melihat APBN yang era APBN yang kali ini gitu. Dan kalau lihat yang tahun lalu dan kali ini kan sebetulnya tidak beda-beda jauh amat. Walaupun pertanyaan kita adalah apakah ini optimistis atau tidak. Kira-kira gitu. Kan itu kan pertanyaannya, lalu kemudian Mas Teddy ini bisa menjawab berapa sebaiknya supaya orang kemudian bersikap lebih realistis. Tapi ya keyakinan itu oke lah. Menurut Mas Teddy sih optimis, walaupun agak terlalu optimis begitu ya Mas Teddy ya. Saya rasa tuh para menteri ekonomi kita juga kalau ditanya sebagai pribadi, bukan on the record, mereka bilang di atas 50% juga udah untung gitu ya. Saya kira itu lebih realistis itu begitu, saya kira ya. Dan tapi soal kita optimis, saya kira memang ekonomi Indonesia sih kan autopilot, nggak ada pemerintah juga dia akan tumbuh sebenarnya. Jadi ada dasar untuk optimis. Tapi sebetulnya saya setuju bahwa sebetulnya kalau pemerintah ini lebih kerja keras untuk tumbuh lebih cepat itu akan banyak besar. Seperti saya bilang tadi, ini kan harga minyak turun ini kalau menurut saya harusnya jauh lebih menguntungkan pemerintah. Dan tadi Pak Jokowi bikin satu kesalahan, dia bilang defisit energi. Indonesia tuh tidak defisit energi. Defisitnya minyak ya. Tapi energi kita sangat surplus. Oke, defisit minyak. Tapi kalau tadi dikatakan mau berapa sih? 50% sudah oke gitu dan sebagainya. Berapa sih realistisnya versi Mas Teddy? Kalau saya sih melihat mungkin dengan 4,67 di kuartal kedua ya tahun ini. Di angka 5% itu udah cukup bagus ya. Pemerintah bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dan perlu diingat memang juga PR yang paling penting adalah tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga kualitas ya. Karena juga kita melihat masih banyak warga masyarakat kita yang belum menikmati pembangunan ekonomi kita. Kalau tadi dengan posisi itu mesti harus ada policy yang afirmatif gitu. Betul. Maksudnya. Apa misalnya? Ya, selain lapangan kerja juga akses ya terhadap sumber daya, juga kemudian juga dukungan keuangan terhadap segenap masyarakat yang ingin berusaha, itu harus benar-benar dibuka sekatnya gitu loh. Jadi supaya jangan ada semacam seperti klasik ya, kita lihat selama ini selalu masih ada hambatan-hambatan itu yang kalau bisa secara radikal itu dihilangkan gitu ya, sehingga paling tidak semua masyarakat bisa terlibat aktif dengan pembangunan ekonomi kita. Meningkatkan lapangan kerja. Satu hal, kemudian apalagi ekspor harus digenjot juga saya rasa. Ekspor harus. Jadi pertumbuhan ekonomi kita sebetulnya saya hanya ada dua anchor, satu ekspor sama investasi. Ya, dengan ada investasi tentu ada lapangan kerja. Sekarang ini dua-duanya. Ya kan? Dengan investasi ada lapangan kerja, dengan investasi yang baik kita punya competitiveness, kita bisa ekspor. Nah, mungkin dari Kementerian Perekonomian melakukan trade diplomasinya yang lebih baik dibandingkan negara sebelah kita. Vietnam itu jauh lebih baik trade diplomasinya, diukur dari masuk ke negara tertentu biaya masuknya lebih rendah daripada kita, seperti itu. Nah, ini kan berarti ada trade diplomasi kita yang masih harus jauh diperbaiki, baik itu mulai di Kemlu maupun di Kementerian Perdagangan. Itu kuncinya untuk ekspor. Nah, dengan kita mau melakukan ekspor, tentu investasi juga masuk. Nah, di sini banyak hal-hal
regulasi yang kurang, walaupun sudah ada PTSP di BKPM, tapi di dalamnya itu masih suka nggak datang orang yang mewakili di situ. Nah, hambatan-hambatan ini harus dihilangkan sama sekali. Lalu menyambung Mas Teddy tadi, memang sangat lucu sekali kalau kita mau mengakses ke keuangan, itu selalu dimintain jaminan tambahan, ya kan? Walaupun bisnisnya itu sangat baik, tapi tetap mintain jaminan tambahan. Barrier memang harus segera dihilangkan. Aksesnya harus diperbesar. Ya, akses. Oke, Bang Don. Ya, kan selalu kalau kita ketemu pengusaha seperti Pak Beni dan kawan-kawan kan ceritanya kan salah satu jangkar itu kan konsumsi domestik. Dan konsumsi domestik itu hanya mungkin kalau pemerintah belanja dan belanja. Kan itu kata kuncinya. Dan belanja ini kemungkinan tahun depan kalau lihat semua proses penyerapan itu seperti diperkirakan pralelang bisa dilakukan sebelum akhir tahun, lalu kemudian proyek sudah mulai dikerjakan awal tahun mulai. Itu berarti kan belanja itu relatif akan terlihat, dan itu berarti salah satu jangkar yang kita bisa tunggu gitu. Ya. Gitu kira-kira. Ya. Ini pemerintah sudah menyampaikan RUU APBN begitulah tahun depan. Saya boleh dapatkan closing statementnya Mas BHM dengan kondisi seperti ini. Ya. Kalau saya sih tadi saya bilang agak nggak realistik optimisnya, tetapi arahnya udah benar terhadap kualitas. Saya sih nggak keberatan 5%, tapi kualitasnya lebih bagus, dan itu ya sudah terjadi. Jadi banyak orang tidak sadar, mulai Januari 2015 tiba-tiba ada sekitar 90 juta orang miskin yang tadinya tidak punya akses pada asuransi kesehatan, jadi sekarang punya. Itu udah menurut saya udah satu lompatan yang luar biasa gitu ya. Nah, sekarang tinggal pemerintah meneruskan yang udah bagus ini. Termasuk yaitu tadi, sekarang tuh semua orang di swasta di ekonomi itu kesulitan likuiditas. Jadi ini pemerintah harus membantu supaya likuiditas itu jalan. Juga pajak itu ya, dan juga OJK. Jangan malah memperketat, justru harus memperlonggar gitu loh. Tapi sebenarnya sudah on the track untuk kemudian maju lebih bagus on the track, dan jangan lupa loh, orang-orang di luar Jawa justru menikmati lemahnya rupiah loh. Iya, Pak Beni. Di luar Jakarta. Kalau saya sebagai pengusaha sih mengharapkan pemerintah melihatnya jangan membuat dikotomi antara swasta dengan BUMN dengan koperasi. Itu justru harusnya itu dirangkul sama-sama. Jadi swasta kan kelihatannya mungkin ini udah hadiah budaya kita ya. Kalau di pengusaha itu kastanya berbeda dengan si kesatria, jadi dianggapnya maling aja kira-kira gitu ya. Gitu. Jadi harus dirangkul semua untuk bisa tumbuh lebih baik. Kan semua bayar pajak, Bu. Oh ya, bayar pajak semuanya ya, Mas Teddy. Iya, saya mengharapkan sih pemerintah besok bisa lebih responsif ya, cepat gitu, jangan menunggu segala sesuatunya itu terlanjur pesimistis ya, sehingga maksudnya ketika memang terjadi sesuatu hal yang sedikit sudah mulai misalnya mengkhawatirkan seperti misalnya pelemahan rupiah ini, kita benar-benar pemerintah itu menunjukkan sinyal bahwa mereka punya respon yang cukup cepat gitu. Reaksinya jangan lambat begitu. Betul. Ya, Bang Don. Ya, kelihatannya kalau lihat APBN ini maka kita harus memelihara harapan kita secara lebih realistis. Jadi tidak berpikir bahwa itu akan fantastis kalau kata Pak Jokowi kemarin nanti Januari Oktober, November, akan melejit begitu. Tidak akan ada pikiran seperti itu karena di tengah-tengah situasi ekonomi global yang kita tahu melambat, lalu kemudian yang lebih membingungkan adalah bahwa banyak hal yang tidak pasti, uncertainty kondisinya. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines, itulah The Headlines kali ini, dan terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.